Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikannya, dapat mempertemukan saya dan saudara di channel Suara Pertobatan ini. Terpujilah Tuhan, dan hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, setia sampai akhir. Ada begitu banyak orang hari-hari ini kita melihat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi juga tidak sedikit juga ada orang yang kecewa dan meninggalkan Tuhan Yesus. Ada karena penderitaan, ada karena pasangan hidup, ya, ada karena jabatan dan sebagainya. Tapi hari ini kita berdoa supaya dari pembacaan firman Tuhan hari ini kita setia sampai akhir hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berdoa. Kita awali dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kemurahan, kebaikan, penyertaan-Mu bagi kami. Hingga kami hari ini, sampai hari ini kami ada semua karena kebaikan Tuhan saja. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan, Kau boleh mempertemukan kami di channel Suara Pertobatan ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Tuhan bagi kami dan urapi kami semuanya. Khususnya hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Terpujilah Tuhan. Hari ini kita langsung saja mendengarkan firman Tuhan dengan judul setia sampai akhir. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal 11 ayat 2 sampai 6. Dalam nama Yesus saya baca, Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergi dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita, renungan rema di pagi hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat 2, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Mengapa Yohanes di dalam penjara? Yohanes dalam penjara bukan karena mencuri, bukan karena membunuh, bukan karena korupsi, tetapi ia dipenjara oleh karena menyampaikan kebenaran, yaitu dalam Matius pasal 14 ayat 4 dikatakan, karena Yohanes pernah menegur katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tapi ia takut orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Maka itu Yohanes diseret ke dalam penjara oleh karena memberitakan firman Tuhan, oleh karena memberitakan kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika murid-muridnya membesuk dia, mengunjungi dia dalam penjara, tentunya dia mendengar tentang pekerjaan Tuhan. Ya, dikatakan sangat luar biasa, Yesus pekerjaannya luar biasa. Nah, setelah mau pulang murid-muridnya, dia bertanya kepada Yesus, berpesan kepada muridnya, pertanyaannya ayat yang ketiga, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Jadi dia berkata kepada murid-murid, tanyakan dulu kepada Yesus, apakah dia Mesias itu, ataukah harus kita nantikan orang lain? Artinya apa? Pertanyaan ini kita melihat bagaimana Yohanes Pembaptis ragu tentang ketuhanan Yesus. Kenapa dia ragu? Oleh karena dia menderita. Saudara-saudara, dia melayani Tuhan tetapi menderita. Dia menyatakan kebenaran tetapi harus dimasukkan dalam penjara. Itu membuat Yohanes menjadi ragu, bimbang tentang ketuhanan Yesus. Sehingga dia bertanya, apakah Yesus itu Mesias, ataukah ada orang lain yang akan kami tunggu? Wajar saja Bapak Ibu Saudara, dia mengalami keraguan, kebimbangan. Kenapa? Karena dalam sejarah berkata penjara pada saat itu adalah penjara bawah tanah. Itu dinginnya minta ampun. Tentunya mungkin saja dia juga disiksa. Dia menderita dan dia mulai ragu. Tetapi apa kata Yesus Bapak Ibu Saudara?
Yesus menjawab dengan firman Tuhan. Ayat yang keempat, Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Yesus memberikan jawaban, yaitu firman. Mengapa firman Tuhan? Karena firman Tuhan adalah jawaban dalam setiap pergumulan hidup kita. Amin, saudara. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes mendapat jawaban yang sangat puas karena Yesus menyampaikannya dengan firman Tuhan, dan iman Yohanes tidak menjadi ragu lagi. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saudara-saudara, dalam firman Tuhan ini bahwa Yohanes sampai akhir hidupnya tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun pada akhirnya dia dipenggal kepalanya. Kalau kita perhatikan dalam Yohanes Matius pasal 14 itu Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-10 dikatakan, disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya, lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Di sini kita melihat Yohanes Pembaptis setia sampai akhir. Kenapa? Dia sempat ragu karena penderitaan dalam hidupnya, tapi firman Tuhan adalah jawaban yang pasti, membuat Yohanes Pembaptis menjadi nabi yang sangat luar biasa. Dan Yesus sangat menghargai, Tuhan sangat menghargai Yohanes Pembaptis juga adalah nabi yang sangat rendah hati, saudara. Nah, oleh sebab itu dikatakan di ayat pasal 11 itu dikatakan tidak ada nabi seperti Yohanes. Kalau kita perhatikan di ayatnya yang aku berkata kepadamu, ayat 11, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, wajar saja ketika ada orang Kristen atau ketika kita sebagai orang Kristen atau sebagai hamba Tuhan, ketika kita melayani, mengalami penderitaan, mengalami sakit, mengalami pergumulan yang berat, ya bisa saja kita khawatir, bimbang dan ragu, mengalami sakit, saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Dialah sumber jawaban dalam hidup kita. Jangan tinggalkan Dia dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata dalam Filipi pasal yang pertama ayat 29 dikatakan, Bapak Ibu Saudara, sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Kalau kita versikan ke bahasa suku lainnya, contohnya di sini ada bahasa Pak dikatakan dari ai ibreken de batang bahasa bendene oda plin percaya be Kristus, tapi deket ngo si tahanan kumerna Kristus. Dalam bahasa Karo disebut di batango memberikan kesempatan man bandu guna erdahin man Kristus. Labo saja gelah kam tek man Kristus, tapi pegelah kam mengenanami kini seran guna ia. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus dalam pelayanan itu mengalami penderitaan. Yohanes dia memberitakan suara pertobatan dan dia harus dipenggal kepalanya, Bapak Ibu Saudara, sampai akhir hidupnya dia setia mengikut Tuhan. Dia setia, dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan kalau kita melihat dalam sejarah Petrus yang pernah menyangkal Yesus 3 kali dan dia kemudian kembali datang kepada Yesus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sejarah mencatat dia disalibkan dan dia disalibkan mati dengan terbalik. Disalibkan dengan terbalik. Bahkan Rasul Yohanes, Bapak Ibu Saudara, mengalami tantangan, goncangan yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa, di mana dia harus digoreng dalam kuali di Pulau Patmos. Namun Tuhan memampukannya dan ia setia sampai akhir. Saudara, kita dipercayakan tidak hanya percaya, melainkan juga menderita untuk Dia, menderita karena Dia juga menderita untuk Dia. Nah, oleh sebab itu ketika saudara dalam pelayanan, dalam kehidupan mengalami tantangan, walaupun kau melayani Tuhan dan kau berkata, aku mengalami tantangan seperti ini, Alkitab menguatkan kita agar kita setia sampai akhir. Jangan tinggalkan Yesus, karena hanya Yesus juru selamat dalam hidup kita. Tahukah saudara, dalam beberapa
Alkitab di dunia ini, ya, maksud saya kitab-kitab suci di dunia ini, hanya Alkitab kita yang mengatakan ada juru selamat. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita membutuhkan sang juru selamat. Tanpa ada juru selamat, kita tidak akan bisa selamat. Tapi puji Tuhan, kita mempunyai juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka itu mari kita setia sampai akhir, dan Tuhan Yesus akan memampukan kita. Yohanes sampai akhir hidupnya, dia tetap setia mengiring Tuhan. Walaupun dia menderita di dalam penjara, bahkan kepalanya dipenggal. Tapi Alkitab katakan, Yohanes Pembaptis adalah nabi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini untuk kita renungkan. Agar dalam kehidupan kita, apapun tantangan dalam hidup kita, baik dalam melayani, baik dalam mengiring akan Tuhan, mari kita setia sampai akhir. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus dalam hidupmu, karena hanya dialah juru selamat dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan, Dia sangat baik bagi kita. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Mari setiap engkau yang mendengar firman Tuhan hari ini, mari engkau renungkan, mari engkau berkata, aku setia sampai akhir. Kekuatan Tuhan akan memampukan kita. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu bagi kami. Yesus juga setia sampai akhir hidupnya menderita untuk menanggung dosa-dosa kita, untuk mengubah dosa kita, sampai Dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Terpujilah Tuhan, baginya lah hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini yang mengajar kami semua agar kami setia mengiring Engkau sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk setia dan selalu percaya kepadamu. Meskipun Engkau izinkan penderitaan-penderitaan, pergumulan dalam hidup, tapi ajar kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Karena kami percaya Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Engkau yang memberkati hamba-Mu yang sangat sederhana dan terbatas, tapi kuasa firman-Mu tidak terbatas dalam hidup kami. Engkau juga memberkati channel ini, dan setiap orang yang terlibat dalam pelayanan suara pertobatan ini juga Engkau yang memberkati, menguatkan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, marilah kita sama-sama katakan, amin. Amin, puji Tuhan, dan salam bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.